Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kita kali ini kita akan membahas dan sharing sedikit secara simpel aja gimana cara membuat database, gimana caranya membuat tabel, menginput data, update data, dan menghapus data di MySQL lewat program atau aplikasi web server Exam. Nah, studi kasus kita kali ini kita akan membuat sebuah entitas. Ya, jadi ceritanya kita tuh ingin punya toko buku gitu ya, ceritanya seperti itu. Kita ingin punya toko buku dan kita butuh database dari buku tersebut ya. Kita ceritanya punya entitas namanya buku, kemudian di dalamnya ada yang namanya atribut ya, ada yang namanya atribut. Ada di sini sudah saya buat atributnya ada 5 item, ada 5 kolom ceritanya, yaitu atribut ISBN, judul buku, penulis, tahun, dan penerbit. Nah, dari ceritanya tuh kita akan buat data atau mengidentifikasi sebuah buku dan memberikan atribut ke 5 data tadi atau ke 5 kolom tadi. Oke, kita di sini menggunakan Exam sebagai web servernya karena Exam, aplikasi Exam ini sudah ada MySQL-nya di dalam gitu. Nah, untuk mengakses Exam-nya kita melalui browser apapun itu, saya menggunakan Chrome. Ketika di address barnya adalah localhost/phpMyAdmin ya, kemudian klik enter akan terbuka seperti ini. Ceritanya kita akan membuat database baru. Nah, database baru ini rencananya akan kita namai yaitu toko buku. Nah, gimana caranya membuat database-nya? Caranya adalah seperti ini. Sintaksnya adalah create database. Kemudian spasi kita kasih nama database-nya apa? Saya akan berencana kasih nama toko_buku. Kedua, kemudian klik go. Nah, maka akan muncul database baru di sini, yaitu toko buku. Nah, database-nya udah jadi, database-nya udah kebangun, tapi belum ada tabelnya, belum ada datanya. Gimana bisa nginput data kalau nggak ada tabelnya, kan gitu logikanya. Masuk akal ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus buat sebuah tabel, membuat sebuah wadah untuk data di database toko buku. Jadi sebelum kita membuat tabel, pastikan kita masuk dulu ke toko bukunya. Jadi kita klik toko bukunya, kemudian klik menu SQL. Nah, pastikan kita sudah berada di database-nya SQL. Taunya dari mana? Taunya dari bagian atas ini ada run SQL query on database toko buku. Artinya kita akan buat sebuah tabel di database toko buku, gitu ya. Caranya seperti ini. Klik create, spasi tabel, spasi nama tabel. Nah, karena kita tadi di diagramnya itu ada entitas buku, maka kita akan buat tabel namanya buku. Kemudian kasih kurung buka, ya, kurung buka. Kemudian kita input field-nya, kita input kolom-kolomnya. Tadi di sini ada 5 kolom, ada ID ISBN, ada judul buku dan penulis dan lain sebagainya. Kita tulis dulu ID_ISBN karena nggak bisa pakai spasi ya, jadi harus pakai underscore supaya mudah dibaca dan mudah diidentifikasi. Kemudian kita kasih spasi char, kita input tipe datanya, kemudian kita input angka 17. Nah, kemudian kita input not null, enter. Oke, sampai sini saya jelaskan dulu. ID ISBN adalah nama kolom yang akan kita buat ya dari atribut ID ISBN. Char adalah tipe datanya. Nah, tipe datanya adalah char. Dan 17 ya. 17 adalah maksimal karakter yang bisa diinput di kolom ini adalah 17 karakter. Ya, muncul pertanyaan, kenapa kok 17? Nah, kita bedah ISBN dari buku. Kalau kita beli buku baru, itu pasti ada yang namanya nomor ISBN ya. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh nomor ISBN-nya adalah ini. Ya. Kalau kita beli buku, pasti ada nomor ISBN. Nomor identifikasi sebuah buku. Nomor identifikasi sebuah buku adalah ISBN. Nah, nomornya ISBN itu pasti terdiri dari 13 digit angka.
supaya tampilannya lebih rapi dan tidak terlihat ruwet gitu kan, saya kasih dash. Dan penggunaan dash ini juga ada aturannya ya. Penggunaan dashnya juga ada aturannya. Jadi kita sepakati bersama bahwa totalnya ini adalah 17 karakter. Itulah kenapa di bagian charnya ini kita setting 17 gitu ya. Sampai sini paham ya. Not null itu artinya tidak boleh kosong. Harus terisi datanya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah judul underscore buku. Kita kasih tipe data varchar. Judul buku kita kasih 100 karakter sama not null. Ya. Setelah judul buku adalah penulis. Kita kasih 50 karakter cukup untuk nama seorang penulis. Terus kemudian penulis tahun. Nah, tahun terbit ya. Tahun kita menggunakan year. Kemudian kita klik not null. Ya. Karena sudah ada tipe datanya year itu sudah ada. Jadi tinggal klik year aja gitu. Dan kita kasihkan not null juga supaya data ini harus diinput. Kemudian berikutnya adalah penerbit. Nah, kemudian ada satu statement lagi nih yang cukup penting. Kita buat yang namanya primary key. Jadi gini logikanya. Kalau kita membuat sebuah tabel ya, di mana kolomnya ada ID, ISBN, judul buku, penulis, tahun dan penerbit. Sekarang bayangin ada 1000 buku yang udah diinput di tabel ini. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa membedakan sebuah buku, mengidentifikasi sebuah buku secara unik. Supaya nggak ketuker datanya, supaya nggak salah data, supaya nggak salah ambil data. Kira-kira identitas paling unik dari sebuah buku apa? Sudah jelas ISBN. Karena satu buku akan isi angka ISBN-nya itu pasti berbeda. Pasti beda. Sama hanya kayak nomor KTP kan, satu orang dengan satu orang lainnya pasti akan berbeda isi nomor KTP-nya. Karena ID ISBN inilah menjadi kunci utama dari sebuah buku, atau supaya kita mudah mengidentifikasi sebuah buku, maka ini dijadikan kunci. Kita sebut sebagai primary key. Buku dari sekian banyak buku itu kuncinya apa sih biar kita bisa dapat mudah nyarinya? Yaitu ID ISBN. Ya, sampai sini paham ya. Kemudian kita ketik primary key, kita jadikan ID ISBN sebagai primary key-nya kita. Jadi primary key dalam kurung ID underscore ISBN. Kemudian kurung tutup titik 2. Jangan lupa kasih titik 2 ya atau semikolon. Jadi ID ISBN itu penting. Kalau misalkan data mahasiswa itu seperti nomor induk mahasiswa, NIM itu juga penting. Jadi sebagai pengenal antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, yang membedakan adalah NIM-nya. Karena kalau nama mahasiswa ada banyak yang sama gitu. Setelah kita cek, oh sepertinya ada yang salah. Oh create-nya nih ada kurang E. Oke, betul. Nah ini udah bener. Create table buku, kita cek semuanya udah bener. Kita kasih titik koma di bagian akhir, udah kurung tutup juga. Kemudian klik go. Nah, muncullah di sebelah kiri ini tabel baru yang bernama buku. Ya, kita cek strukturnya, tuh sudah ada. Sudah ada yang namanya buku. Kita cek lagi di dalamnya, sudah ada 5 tabel. ID ISBN, judul bukunya, penulisnya siapa, tahun terbitnya, dan penerbitnya. Jadi, database-nya sudah dibuat, tabelnya sudah dibuat, sekarang kita udah bisa menginput datanya. Gimana cara input datanya? Kita masuk ke menu SQL dan pastikan kita sudah berada di database toko buku dan ada di tabel buku ya di bagian sini. Kemudian kita input datanya. Caranya gimana? Pakai sintaks yaitu insert. Mau kemana kita masukin datanya? Ke buku kan? Karena kita mau input ke tabel buku. Jadi insert, masukkan data ke tabel buku yang di dalamnya ada kolom ini sebelah kanan nih. Ada ID ISBN, judul buku, dan ini dimasukkan ke sini. ID ISBN, judul buku, penulis, tahun,
koma, kemudian penerbit, kurung tutup, kemudian kita ketik values, kemudian kita kasih kurung buka, terus mulai input datanya. Nah, cara nginputnya gimana? Kita urutkan sesuai kolomnya. Kalau kita lihat di atas ada ID, ISBN, judul buku, dan sebagainya, kita urutkan. Jadi kita nginputnya ID-nya dulu, terus kemudian judul bukunya, penulisnya, tahun, dan penerbitnya. Caranya begini, kurung buka, kasih titik 1, terus kita input ISBN-nya. Ya, jadi kita harus tahu ISBN-nya, nomornya berapa gitu. Ini ada nomor ISBN, kemudian kita kasih tanda petik, lagi, kemudian koma, spasi, tanda petik lagi, ya. Setiap kita input data kasih tanda petik ya. Kemudian kita ketikkan judul bukunya, bahasa Indonesia. Kita punya buku bahasa Indonesia, terus kita tulis pengantar penulisan ilmiah. Tanda petik lagi, koma, spasi, penulisnya siapa? Nah, kan judul ID ISBN-nya ini kan. Judul bukunya ini, terus penulisnya. Nah, ini kebetulan penulisnya adalah dosen saya, dosen bahasa Indonesia, Pak Tri Wahyono namanya. Kemudian kita kasih koma, spasi lagi, kita input tahunnya. Nah, di bagian tahun, ya khusus tahun, nggak perlu pakai titik, langsung kita kasih tahunnya. Gitu. Buku ini terbitnya tahun 2019. Cuma di studi case kali ini kita akan input data yang salah supaya nanti kita bisa update datanya yang benar itu yang seperti apa. Kita tulisnya tahun 2010 ya. Ini adalah data yang salah karena data yang benar adalah 2019. Nanti kita akan update. Kemudian kasih kurung tutup. Terus kita kasih nama penerbitnya. Penerbitnya itu LP3M kalau nggak salah. Oke. Kita kasih tanda petik, kasih tanda tutup kurung, kemudian kasih koma, ya karena saya pengennya input data lagi. Intinya saya ingin input lebih dari satu buku, maka caranya dikasih koma, terus kita lanjutkan lagi. Tapi kalau kita ingin input satu buku aja, maka ditutup dengan titik koma, terus klik go. Karena saya ingin melanjutkan menginput data lagi, maka saya kasih koma. Terus saya input lagi buku-buku yang lainnya. Oke, saya input lagi ya buku-buku yang lainnya. Nah, ceritanya saya sudah menginput 3 buah buku, ya 3 buah buku, ada buku bahasa Indonesia, ada buku copywriting, dan ada buku tentang digital marketing atau list building, ya. Isi copywriting dari bukunya Kang Dewa Eka Prayoga, list building dari Koh Denny Santoso, ya. Kemudian kalau kita udah input data ini, kita kasih titik koma atau semikolon untuk mengakhiri statement kalau ini mau kita input datanya. Jadi pastikan dicek dulu udah bener. Oh, di sini ada yang error. Sebentar, ini ketahuan nih ada error. Jadi kalau teman-teman itu salah ya, kurang cermat dalam mengamati atau dalam menuliskan sintaks, maka biasanya ada pesan-pesan error. Ini udah ketahuan nih errornya di mana nih? Ini di sini nih kalau nggak salah. Di baris ketiga belum saya kasih tanda petik 1. Nah ini harusnya udah beres. Kita klik go ya, kita klik go. Nah beres ya. Artinya kita udah berhasil menginput 3 buah buku lengkap dengan data ISBN sesuai data-data yang ada di sini, sesuai dengan 5 atribut. Ya. Kemudian kita udah berhasil membuat database. Kita udah bisa membuat tabel yang namanya buku. Kita barusan juga udah nginput data. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita ngecek data? Ya, data yang udah kita input. Caranya kita menggunakan sintak select. Karena kita ingin melihat seluruh data yang ada di database yang ada di tabel buku. Kalau kita ingin melihat seluruh data, maka kita kasih tanda bintang. Select bintang from buku. Titik 2. Ini maksudnya adalah kita memilih semua data. Tanda bintang adalah semua data. Select kan memilih ya, memilih semua data dari from tabel
buku. Paham ya? Kemudian kita klik go. Muncullah datanya. Yang udah kita input tadi. Ada buku isi copywriting dari Kang Dewa. Ada buku bahasa Indonesia dari Pak Triwahyono. Ada list building black book dari Koh Denny Santoso. Kita sampai sini udah berhasil membuat database, membuat tabel, dan menginput data. Masih ingat nggak tadi ada data yang salah? Yaitu di bukunya Bahasa Indonesia, itu tahunnya tahun 2010. Harusnya kan tahun terbitnya sesuai bukunya itu tahun terbitnya itu 2019. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah mengupdate datanya atau merubah datanya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu SQL. Kita gunakan sintaks namanya update. Update spasi nama tabelnya apa? Nama tabelnya adalah buku. Karena kita ingin update di data tabel buku. Kemudian kita klik set. Kita mau mengupdate tabel buku, tapi kita ingin merubah apanya? Tadi kan yang salah tahunnya. Jadi set, apa yang di set? Yang di set adalah tahunnya. Sama dengan tanda petik tahun berapa yang kita berubah, yang ingin kita rubah, yaitu tahun ke 2019. Jadi nanti datanya akan berubah ke tahun 2019. Diganti maksudnya, dirubah. Set tahun 2019. Sampai sini apakah boleh diklik go atau kita input datanya? Jangan dulu, karena hasilnya bisa fatal. Karena kalau kita klik go atau kita update, nanti seluruh kolom, seluruh data buku yang ada di kolom tahun akan berubah jadi 2019 semua. Dan ini bahaya. Sekarang bayangin kalau datanya ada 1000 buku gitu. Kita ketik sintaks seperti ini, terus kita klik go, otomatis semua tahun dari 1000 buku itu akan berubah ke 2019. Kan repot, bahaya ya. Jadi update buku, kita rubah tahunnya ke 2019, ke bagian buku apa. Nah, kita ketikkan where. Tadi masih ingat gak kita ngasih primary key-nya ke kolom mana? ID ISBN kan. Jadi karena tadi kita sudah menyepakati bahwa key-nya ada di ID ISBN, jadi untuk melakukan perubahan, maka yang kita inputkan where-nya adalah di ID-nya. Supaya datanya bisa mengenali. Kira-kira mana yang mau dirubah. Nah, kebetulan buku ini ISBN-nya adalah angka ini. Nah, kita kasih tanda petik lagi, terus kita kasih titik koma. Jadi, kita akan merubah tahunnya ke tahun 2019, kita ngubah update datanya, kemudian di where, di mana? Di ID ISBN 978 sekian, di mana ID tersebut yang dimiliki buku Bahasa Indonesia. Kemudian klik go. Sudah diupdate. Nah, kita sekarang cek lagi, benar nggak sudah diupdate bukunya. Kita klik select tanda bintang untuk melihat semua data from buku. Kita klik go. Nah, datanya udah berubah kan? Bahasa Indonesia, penulis Triwahyono, tahunnya 2019. Artinya data ini sudah terupdate. Begitu. Nah, misalkan nih, saya ingin melihat hanya judul bukunya saja. Tadi kan barusan kita melihat semua datanya. Nah, sekarang saya ingin melihat hanya judul bukunya saja. Caranya gampang. Klik select. Terus kita klik nama kolomnya. Kolomnya tadi kan kalau judul buku berarti judul underscore buku from buku. Paham ya sampai sini ya? Kita memilih kolom judul buku dari tabel buku. Sehingga data yang ditampilkan hanyalah judulnya saja. Kita klik go. Tuh, yang keluar hanya judulnya saja. Ya, jadi yang keluar hanya judulnya saja. Nah, sekarang kita balik lagi. Tadi kan ada 3 buku. Ya kan? Ada Bahasa Indonesia, ada isi copywriting, dan juga ada list building black book. Sekarang saya ingin menghapus buku list building black book. Caranya gimana? Sintaksnya seperti ini. Kita bisa ketikkan perintah atau sintak delete.
from, nama tabelnya adalah buku, spasi where atau di mana bukunya atau identitas apa yang bisa mengenali bukunya, where ID ISBN. Ya, karena ISBN tadi sudah kita jadikan yang namanya primary key. Masih ingat ya? Coba kita cek di sini ya. Structure. Nah, ini loh. Coba teman-teman cek nih. Coba teman-teman lihat. Di sini ada gambar kunci. Di kolom ID ISBN atau di sebuah tabel yang berisi kolom yang namanya ID ISBN. Ini ada lambang kuncinya. Ini adalah yang disebut dengan primary key yang tadi saya maksud ya. Kemudian kalau udah benar sintaksnya, kita klik go. Kemudian kita oke. Harusnya datanya udah hilang. Kita cek lagi. Select from buku. Kita klik go. Coba lihat datanya udah nggak ada. Tinggal 2 buku. Sampai sini paham ya? Tadi kita udah bisa membuat database. Udah bisa menginput data. Sekarang udah bisa menghapus isi data dari tabel atau menghapus buku. Nah, sekarang kita coba menghapus tabelnya. Nah, sekarang kita coba menghapus tabelnya. Jadi yang sebelah kiri ini nanti bukunya akan hilang, tabel bukunya akan hilang. Gimana caranya? Sintaksnya adalah klik drop spasi tabel, karena yang kita hapus adalah tabelnya, spasi buku karena itu nama tabelnya. Drop tabel buku titik koma. Sekarang klik OK. Sekarang kalau kita klik go, kira-kira apa yang terjadi di bagian sini? Biasanya akan hilang. Kita klik go ya. Oke. Udah lenyap. Jadi sekarang yang tersisa hanya database-nya aja yang bernama toko buku. Nah, dari sini teman-teman udah bisa ya bagaimana cara membuat database, bagaimana cara membuat table atau tabel, dan bagaimana cara menginput data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Ini merupakan pelajaran basic MySQL di keilmuan basis data. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Ini masih basic, masih ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Tapi secara basic kita udah bisa melaksanakan yang namanya metode CRUD, CRUD, yaitu create, read, membaca, kemudian update dan delete. Nah, kita udah bisa melakukan hal itu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.